PPT selanjutnya ya. Kita ada di grammar ke-6 sekarang. Ya, jadi total ada 9 grammar, 9 materi ya. Jadi kalau sekarang ke-6 sisanya ada 3 lagi. Bentar. Ah. Nah, kemarin kan pas pertama kita belajar grammar itu ada sentence with one clause ya. Walaupun sebetulnya sudah di contoh-contoh soalnya sudah banyak kalimat-kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa kan ya. Nah, sekarang kita akan belajar itu tuh. Jadi kalimat-kalimat yang klausanya tuh lebih dari satu ya. Kemarin sudah ada sempat spoiler yaitu adjective clause ya, yaitu klausa yang menerangkan noun ya. Tugasnya seperti adjektif biasa, cuman bentuknya sudah dalam bentuk clause. Nah, tapi kita nggak akan ke adjective clause dulu karena itu ada di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sentence with multiple clauses ini ada 4 ya. Ada compound sentence, lalu yang ada noun clause, adverbial clause, dan terakhir adjective clause yang akan ada di pertemuan berikutnya beserta dengan bentuk sederhananya. Oke, sekarang kita ke compound sentence dulu atau kalimat majemuk ya. Nah, kemarin mungkin kalau ada yang lupa, klausa itu terdiri dari satu verb dan satu subjek dan satu verb. Ya, berarti kalau dua klausa ada dua subjek, dua verb. Ya, dia kepisah tapi digabungin sama penghubung gitu ya. Nah, penghubungnya ini bisa beda-beda. Oke, kita ke yang coordinate connectors dulu yang adalah penghubung untuk kalimat majemuk. Ya. Nah, di sini ada apa saja? Ada and. Ntar, kita lihat di sini. Whenever you find a sentence with more than one clause. Nah, kalau ketemu sama kalimat lebih dari satu klausa, kita harus pastikan, you need to make sure they are joined correctly. Mereka itu tergabung ya. Nah, di sini they are joined correctly, tergabung dengan betul. Nah, dia tergabung dengan betul itu tandanya kalau sudah ada konektornya atau penghubungnya atau kata hubung atau conjunction. Nah, untuk coordinate connectors ya, untuk yang menggabungkan dua klausa menjadi satu kalimat majemuk, di sini ada and, but, or, so, dan yet. Ya, ada dan, ada tapi, ada atau, ada jadi gitu ya. So, lalu terakhir juga ada tapi ya, mirip dengan but. Oke, di sini coba lihat nih. Ada N ya di tengah-tengah. Nah, berarti kan dia menggabungkan klausa yang kiri dengan yang kanan kan. Tom is singing and Paul is dancing. So ya, Tomnya adalah subjek gitu kan. Terus si is singingnya adalah verb. Nah, ini klausa satu. Klausa kedua berarti dari N sampai dancing ya. Nah, ini subjeknya Paul. Tuh ya, ada dua subjek, dua verb. Berarti ini ada dua klausa. Oke, lanjut ke yang so itu buat kalau N biasanya untuk nambahin aja kan ya, untuk nambahin info gitu. Oh, Tom sedang bernyanyi dan Paul sedang menari. Nah, kalau yang so, ada yang tahu biasanya so untuk apa? Untuk ini kan ya, jadi eh, dia begini, jadi dia begitu gitu kan. Jadi kayak semacam sebabnya dulu gitu kan, baru akibatnya didahului dengan so gitu. Jadi si so ini untuk akibatnya kan. Di sini ada Tom told a joke. Ya, di sini told-nya verbnya oh, so Paul laughed. Jadi Paul tertawa. Tom bercanda jadi Paul tertawa. Tuh kan. Lanjut ke sini ada but. Nah, kalau but buat apa? Tapi biasanya untuk something yang contradictory gitu kan. Misalnya Tom tinggi tapi Paul pendek. Tom is tall but Paul is short. Terus di sini ada apa lagi? Ada or. Nah, berarti atau ya biasanya ada pilihan ini atau pilihan itu gitu kan. Tom must write the letter.
ya. Biasa Tomnya subjek, Mas write-nya verb, terus or Paul will do it. Tom harus menulis suratnya atau Paul akan melakukannya. Nah, yang terakhir ada yet. Nah, yet juga sama ya untuk something yang contradictory gitu. Katanya dia begini, tapi dia begitu. Misalnya di sini ada Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, Tom lelah, tapi dia nggak akan tidur gitu. Karena itu kan kontradiksi ya. Karena kan kalau tired dia harusnya tidur. Nah, ini mirip ya dengan but and yet. Nah, ini untuk coordinate connectors. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ntar saya udah nyalain. Oh, ya udah. Aman sampai sini untuk kalimat majemuk? Aman. Oke, kalau aman, kita lanjut ke latihannya. Penggunaan yet. Ya, penggunaan yet sebenarnya ini kok boleh apa aja yang penting dia kontradiktori gitu. Jadi dia sebenarnya semacam bisa saling menggantikan dengan but. Gitu. Coba apa? Coba kita contoh lagi ya apa ya? Misalnya, misalnya I had apa ya? I had being atau misalnya I had crowded places misalnya. Yet I went to a festival last night. Tuh, bisa kan? Saya benci tempat-tempat ramai, tapi kemarin saya pergi ke sebuah festival. Nah, itu kan berkontradiksi ya. Kalau benci tempat ramai ya harusnya nggak pergi ke tempat ramai kan. Nah, ini bisa diganti sama but juga boleh tentu. I hate crowded places, but I went to a festival last night. Nah, bisa ya. Not yet. Kalau not yet artinya belum sih. Yang di akhir tuh lebih ke ya, kalau yet yang di akhir dia lebih ke belum artinya. Misalnya gini, apa ya? Misalnya I haven't registered for the class yet. Nah, ya, kalau ada not sama yet ini artinya belum gitu ya. Jadi beda ya yet yang belum dengan yet yang jadi konektor gitu. Kalau yang jadi konektor kan dia jadi tengah gini kan, dia mengawali sebuah klausa. Nah, kalau yang not yet di akhir itu artinya belum. Does that answer your question, Kak Ulan dan Kak Vivi ya? Jadi saling berhubungan ya. Ya, jadi not yet berarti not yet itu berarti yetnya yang di akhir tadi. Gitu. Ya, jadi tidak hanya not yet, bisa juga mendampingi yang negatif-negatif. Gitu. I haven't bla 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 yet berarti artinya kan belum. Misalnya sama kayak misalnya have you eaten misalnya eaten atau have you eaten yet bisa not yet bisa bilang not yet bisa ya. Oke, ada lagi? Yes, thank you Kak Vivi and Kaulan for your questions. If there are no more, kita coba ya latihannya. Ya, tinggal dilihat koordinat konektornya ada atau enggak. Kalau ada sudah sesuai, belum sesuai fungsinya gitu ya. Kalau belum kita ganti bareng-bareng gitu. Oke, nomor satu, boleh dijawab lewat mic, kalau mic-nya berjalan, atau kalau lewat chat boleh. Gimana nih, sudah correct or still incorrect? Oke, satu orang sudah menjawab, yang lain gimana nih? Kebalik, oke. Mm-mm. Baru dua orang, salah.
Ya, salah ya. Ya, salahnya adalah, nah tinggal lihat ya di situ klausanya masing-masing yang the quality of the print lebih ke sebabnya kan. Terus I change, nah, jadi kayak nih gara-gara kualitasnya jelek gitu kan, jadi saya ganti gitu kan. So I change ya. Nah itu ya. Jadi si so-nya nggak boleh di depan ya. Kan kita nggak boleh ya ngomong tiba-tiba jadi begini begini begini. Nah itu nggak bisa ya. Jadinya harus kita sebutkan dulu gitu. Kenapa baru jadi saya ganti gitu kan, change. Saya ganti typewriter ribbon. Nah, ya, jadi kebalik ya. Jadi so-nya kita pindahkan ke tengah. Ini kita hapus. Nah, the quality of the print was not good. So, I changed the typewriter ribbon. Tuh, enak kan ya? Oke, thank you everyone. Lanjut nomor 2 gimana nih? Oke, Kak Aya bilang correct, Kak Vivi bilang correct. Yang lain setuju? Correct? Yep. Coba kita lihat di sini ada the phone rang again and again. Teleponnya bunyi terus-terusan. Nah, jadi cocok ya dia untuk akibat kan. Nah, jadi sebabnya ini teleponnya bunyi terus. Jadi resepsionisnya nggak bisa banyak kerja gitu kan, nggak bisa banyak melakukan pekerjaan. Nah, ini cocok ya. Di sini ada so. Okay, so this one is correct. Mm-mm. Oke, thank you everyone. Next, nomor 3 gimana nih? Alright, everybody else, yang lain gimana? Mm-mm. Setuju yang lain? Oke, Kak Aya juga setuju. Ya, betul ya. Di sini ada apa? Ada but ya. Nah, ya tinggal dilihat kalimatnya gimana nih. The missing wallet was found. Dompet yang hilangnya ketemu. Ya, was found, ditemukan atau ketemu. But the cash and credit cards had been removed. Tapi uang sama kartu kreditnya sudah nggak ada gitu. Nah, ini cocok ya. Oke, nomor 4. Gimana nih? Mm-mm. Kak Vivi bilang incorrect karena belum ada penghubung. Yes, ya belum ada ya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi kalimat kayak gini nih nggak bisa ya. Sekilas kayak bener lah gitu. Nah tapi nggak bisa. Kalau mau gini ya titik aja gitu. Kalau mau nggak ada penghubungnya ya titik aja gitu. Jadi dua kalimat. Tapi dijadikan satu kalimat gini ini belum. Nah ini we need connector. Nah tinggal lihat. Kira-kira konektor yang cocok apa nih? Bukan ya? Coba lihat. Mereka sedang mencoba menjual rumahnya. Rumah tersebut sudah ada di pasaran gitu.
for 2 months. Untuk 2 bulan. Nah, coba dari 5 tadi, kira-kira yang cocok yang oke, tuh ya yang N. Thank you Kak Vivi. Yes, di sini yang cocok yang N. Karena kan ini nggak ada something, bukan something yang contradictory, bukan sebab akibat gitu ya. Ini cuma kayak ngasih tahu aja. Nih rumahnya lagi dijual dan sekarang udah ada di pasaran 2 minggu, 2 bulan gitu kan. Yes, jadi N di sini. And it has been on the market for 2 months. Oke, nomor 5 gimana? Oke, orangnya diganti so. Oke, satu orang sudah menjawab. Yang lain gimana nih? Want to hear the others? Coba menurut yang lain gimana nih? Kak Aya, Kak Wulan, Kak Belina, Kak Dina, Kak Irsal, Kak Nisa, Kak Anandra, Kak Regina. What do you think? Oke, Kak Aya dan Kak Ulan setuju dengan jawaban betul. Oke, berarti ada or ya di sini. Nah, oke, tinggal dilihat nih, kira-kira cocok nggak? You can drive your car only for another 2,000 miles, or you can leave it and have it fixed. Kamu bisa nyetir lagi sejauh 2.000 mil, atau kamu bisa simpan di sini dan benerin. Gitu. Boleh ya? Or, jadi kayak ngasih pilihan nih, kamu bisa melakukan ini, atau kamu bisa melakukan itu. Kan? Nah, jadi yang or udah betul ya. Nah, oke, this one is correct. Alright, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Aman? Aman. Alright. Kalau aman, kita masuk ke adverbial clause nih. Adverbial clause, maka konektornya akan beda lagi ya. Kalau konektor untuk adverbial clause ini harus sesuai fungsinya. Nah, ini sesuai fungsinya dan tempatnya pun harus diperhatikan. Kalau tempatnya di depan, kenapa? Kalau tempatnya di tengah, kenapa? For adverb clauses, pay attention to the position of the connector. Nah, kalau untuk adverb clause, ini kita mesti perhatikan posisi si connector. Ya, the position of the connector. When the connector comes at the beginning of the sentence, kalau si konektornya ada di depan kalimat, nanti di tengah antara klausa ke-1 dan keduanya butuh koma. Ya, a comma is required. Harus ada. However, when the connector comes in the middle, nah, tapi kalau konektornya sudah di tengah, artinya dia apa ya, nempel gitu ya sama klausa kedua di belakang, berarti udah di tengah kan dia. Nah, ini nggak butuh koma. No comma is required. Nah, jadi ketika butuh koma itu kalau hanya si klausa keduanya dia kedepankan gitu ya. Klausa kedua berarti klausa yang ada konektornya. Dia kedepankan maka akan ada koma. Ya, sebelum ke contoh, kita lihat dulu fungsi time and cost di sini. Fungsi waktu. Nah, lihat ada 11 ya. Ada after, before, berarti setelah, sebelum gitu ya. Terus ada as, ketika ya. Ini beda dengan as yang ini ya. Nah, as yang di time berarti yang waktu gitu. Yang misalnya eh I was misalnya washing laundry as my brother
melakukan apa gitu. Nah, itu berarti ketika gitu ya. Jadi dia biasanya berlangsung barengan itu bisa pakai as. Terus ada as long as dan as soon as gitu ya. Selama terus ini as long as selama. Kalau as soon as sesegera mungkin gitu ya. Sesegera something as soon as. Kan kayak as soon as possible gitu. Misalnya please reply as soon as possible. Nah, kan berarti jawab secepat mungkin atau sesegera mungkin gitu. Terus ada by the time, berarti pada saat gitu ya. Ini pernah kita pelajari waktu yang belajar ini ya, pas kita belajar tenses ada kan yang by the time the audience had apa tuh? Pas kemarin tenses ya, ada yang by the time bla 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 bla. Biasanya dia nanti subjek verb 2 gitu ya, pas nanti kesananya akan subjek had verb 3 kan. Nah, itu sebetulnya by the time itu dia masuknya juga bisa disebut apa tuh namanya? Bisa disebut konektor juga ya. Kemarin tuh saya lupa kalimatnya. Cuman ada ya kemarin pas di grammar 2 itu nanti lihat lagi coba ya apa namanya? Kalimat yang ada by the time-nya. Nah, itu termasuk ya. Terus ada once, ketika ya sama ini juga biasanya terjadi segera setelah itu gitu ya. Once, terus ada since yang artinya sejak. Ya, ini beda dengan since yang di sini. Terus ada until, sampai gitu kan. Terus ada when dan while yang sama-sama artinya ketika. Tuh. Terus coba, nah sekarang kita lihat ke example-nya nih. Di sini kita pakai once, ya jadi segera setelah kan ya, once. Nah, lihat kalau di tengah, tuh ya dia berarti kan sebetulnya punya yang kedua kan, punya clause kedua. Nah ini tanpa koma ya. I will fix the microwave once the equipment arrives. Saya akan betulkan microwave-nya segera setelah peralatannya sampai. Oh ya, tidak ada koma di sini. Atau kita kedepankan keseluruhan klausa kedua. Nah, berarti kan si once-nya jadi depan nih. Nah, ini jangan lupakan si komanya ya. Nah, itu ya, jangan sampai lupa. Once the equipment arrives, I will fix the microwave. Segera setelah peralatannya sampai, saya akan betulkan microwave. Nah, itu ya untuk yang time. Nah, untuk yang cause juga sama ya. Posisinya pokoknya sama. Di sini ada because, since as, ini semua artinya karena. In as much as, know that, ini semua artinya karena ya. Pokoknya dia kalau dipakai ya berarti untuk sebab akibat kan ya kalau cause. Misalnya kayak eh my brother is crying because misalnya my sister made fun of him. Nah, kan ya. Oh, berarti kalau di depan berarti because my sister made fun of him, my brother is crying. Misalnya kayak gini bisa tuh ya. Atau misalnya, nah itu ya sama saja ya. Hmm. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke latihannya dulu? Kalau misalnya latihannya dulu. Aman sampai sini? Oke, kalau aman, oh enggak, berarti kita lihat dulu fungsi lain ya. Tadi udah ada time, cause, waktu dan sebab. Nah, sekarang ada fungsi lain. Di sini ada 4 lagi. Ya, lumayan banyak ya untuk adverb. Ada kondisi, ada kontras, ada manner atau cara gitu ya. Terus ada tempat, place. Nah, untuk condition, di sini ada if, in case, unless, whether or not. If kan jika gitu ya. Nah, itu kan memberikan kondisi. Kalau saya punya uang, saya akan beli mobil misalnya. Nah, itu kan condition. In case. In case tuh ini ya, kayak apa tuh antisipasi misalnya. Saya bakal bawa payung kalau takut kalau nanti hujan gitu kan. Atau apa ya? Kalau in case tuh ada yang tahu di Indonesianya gimana misalnya kayak I will atau I will bring an umbrella misalnya. In case
Ya kalau-kalau nanti hujan gitu kan. In case it rains today misalnya. Nah, ya ada kondisi di situ. Bisa terjadi, bisa enggak kan ya. Terus ada unless, kecuali gitu. Misalnya saya nggak mau pergi kecuali teman saya ikut gitu kan. Nah, itu ya jadi ada kondisi, berarti kalau temannya nggak ikut ya dia nggak pergi gitu kan. Terus ada whether or not. Nah, kalau whether or not ini juga kondisi, cuman kalau kondisi whether or not tuh kayak kondisi yang satu ini mau terjadi mau enggak saya akan tetap melakukan itu gitu ya, atau si subjek ini akan melakukan sesuatu. Misalnya kayak, eee, apa ya, misalnya I will come to the misalnya party whether or not my friends will come to misalnya. Nah, saya akan datang ke pestanya, nggak peduli nanti teman saya datang atau enggak, gitu kan. Beda sama yang misalnya unless gitu. Kalau unless kan berarti kalau I will kalau unless berarti enggak gitu ya. I will unless my friend doesn't misalnya. Nah, berarti kalau unless tuh berarti kecuali kan. Saya mau datang deh kecuali kalau teman saya enggak, berarti saya juga enggak akan datang. Nah, itu ya. Atau misalnya I will not come to the party. Nah, berarti sama juga kebalikan. Unless my friend comes too. Nah, saya nggak akan datang ke partinya kecuali kalau teman saya datang juga. Gitu ya. Itu pokoknya kondisi ya. Oke, itu ada apa lagi nih? Di sini ada if you study hard. Nah, karena dia di tengah, karena dia di depan, jadi komanya harus ada ya. If you study hard, you are most likely to pass the exam. Kalau kamu kerja keras, kalau kamu belajar keras, kamu kemungkinan ya likely akan lulus. Nah, terus ada yang kontras nih, ada kondisi apa? Ada dua klausa yang berkontras gitu. Nah, ini bisa pakai although, even though gitu. Jadi walaupun misalnya kayak eh misalnya apa ya? I like the party even though my friend is not here misalnya. Nah, saya suka pestanya walaupun teman saya nggak datang gitu. Nah, itu tadi ada kontras. Ini even though sama although bisa saling menggantikan. Kalau while sama whereas ini artinya sedangkan atau sementara juga bisa. Ya, misalnya di contoh nih ada John arrived at 2 p.m. while Smith arrived 1 hour later. Ya, John datangnya jam 2. Sementara Smith datangnya 1 jam kemudian. Atau misalnya sedangkan Smith datangnya 1 jam kemudian. Itu ya bisa pakai while or whereas. Lanjut ke yang cara manner. Ada as if sama in that. As if itu kayak selayaknya, itu layaknya. She walked into the ballroom as if she was a princess. Ya, dia masuk ke dalam ballroom layaknya dia seorang princess atau seolah-olah dia seorang princess. Kalau in that tuh biasanya untuk ini ya, caranya sesuatu misalnya kayak gini. Sama sih saja. Misalnya, hmm, the atau misalnya my exam is difficult. Nah, difficult dalam artian apa? Dalam cara apa? Nah, bisa jelaskan saya. In that, the materials were not taught by the teacher. Nah, dalam hal apa susahnya? Dalam hal ini materinya susah. Materinya tidak diajarkan oleh teacher. Nah, itu ya in that. Biasanya untuk ngejelasin dalam hal apa, dalam cara apa gitu. Kita ngasih pernyataan, nah dalam cara apa gitu. Jadi bisa di sini. Saya ngasih tahu my exam is difficult. In that the materials were not taught by the teacher. Oke, lanjut ke place tempat. Di sini ada where sama wherever. Ya di mana sama dimanapun atau kemana sama kemanapun nih. Bisa.
The boy always follows wherever his mother goes. Nah, laki-laki anak tersebut selalu mengikuti kemanapun ibunya pergi. Nah, itu ya, pokoknya ini juga sama kayak yang tadi ya. Pokoknya kalau dia di tengah, nggak perlu koma. Tapi kalau mau kedepankan, tambahin koma di tengah. Nah, misalnya yang as if nih bisa kita kedepankan. As if she was a princess, koma, she walk into the ballroom. Bisa. Atau misalnya, wherever his mother goes, koma, the boy always follows. Nah, bisa ya, pokoknya dipindahkan ke depan, tinggal di komain. Oke, selain itu tinggal perhatikan fungsinya udah benar atau belum. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Kalau aman, kita coba latihannya seperti biasa ya. Nah, ini diperhatikan ada nggak konektornya, kalau ada udah sesuai fungsinya atau belum gitu ya. Untuk mengetahui sudah sesuai fungsi atau belum, tinggal dibaca dari awal sampai akhir gitu ya, terus diartikan gitu. Nggak perlu arti secara apa namanya, katanya satu persatu di bahasa Indonesia kan ya enggak, tapi yang penting kita ngerti oh ini conference mulai gitu, terus partisipannya udah sampai gitu. Oke, nomor satu gimana nih? Is it correct or incorrect? Incorrect. Ada konektor apa di sini? That, no, that ya, no that. Nah ini dia, ini masuk ke yang ini nih. Tadi yang, nah ini yang kos nomor 5 tuh, now that. Ya, jadi biasanya dia ini sama artinya tuh kayak kalau di Indonesia kan dia karena gitu. Tapi now that itu lebih fokus ke ini karena sekarang udah begini gitu ya. Jadi bisa begitu gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kan susah ya, jadi bisa pakai karena aja. Di sini ada we can start the conference now that all participants have arrived gitu kan ya. Jadi kita bisa mulai konferensinya nih karena udah pada datang gitu sekarang waktu. Nah, itu ya jadi ada now-nya di sini. Tapi kalau diartikan ya karena juga kita bisa mulai karena nih sekarang udah pada datang gitu. Jadi yang ini sudah betul ya, now that. Bisa pakai now that apalagi ya misalnya we can start the class now that you have arrived misalnya. Nih, karena kamu udah datang jadi kita bisa mulai kan. Kayak gitu ya now that. Oke, satu correct. Kayak yang kedua gimana nih? The mother is going to be quite upset at her son as long as he misbehaves. Ibunya akan upset tuh opsi kayak marah gitu ya. Ibunya akan marah kepada anaknya selama dia bandel. Ya, kayak menjawab korek. Nah, ini ya si konektor. Ya, the mother is going to be quite upset. Yes, this one is already correct too. Ya, jadi ya dia akan sebel selama si anaknya bandel gitu kan ya. Ya, kalau anaknya sudah berhenti bandelnya ya udah kan selesai. Ya, jadi di situ ada time ya, ada waktu. Oke, nomor 3 gimana nih? Oh ya, untuk whether or not boleh ya, boleh whether or not di tengah atau whether dulu. Masukkan kondisinya lalu di or not-nya di belakang boleh.
Oke, gimana nih nomor 3? Saya akan I will wait here in the airport with you. Saya akan tunggu di airport di sini sama kamu. Tidak peduli nanti pesawatnya berangkat tepat waktu atau tidak gitu. Iya, betul ya, udah correct. Nah, itu ya. Jadi penggunaan whether or not itu kayak mau kondisinya ini atau mau kondisinya tidak begini, itu akan tetap terjadi. Gitu. Kalau sudah begitu berarti betul. Oke, sejauh ini masih benar. Tiga-tiganya lanjut. Nomor 4. We did not go out to dinner, even though I would have preferred not to go. Saya enggak keluar cari makan malam gitu kan ya. Walaupun saya pengennya gitu ada preferred gitu. Pengennya enggak masak. Nah, gimana nih? Oke, Kak Belina, Kak Vivi. Yes, ya, betul ya, udah betul. Ya ada kondisi kontras di situ ya. Katanya nggak pengen masak, tapi tetap nggak keluar gitu ya. Jadi dia tetap harus masak di rumah. Even though I would have preferred not to cook. Oke, lanjut nomor 5. No one is admitted to the academy if he or she provides education requirements. Tidak ada yang diterima oleh akademi gitu ya, diterima masuk ke akademi ini jika dia menyediakan persyaratan pendidikan. Nah, kira-kira betul atau salah? Ada atau nggak apa-apa, nggak langsung diganti. Coba menurut kalian sudah benar atau salah? Itu dulu deh, benar atau salah dulu. Ya, incorrect ya. Adelina kayak Kak Vivi setuju. Ya, jawabannya incorrect ya, karena nggak ada yang boleh masuk ke sekolah ini jika dia menyediakan persyaratan. Loh kan, kok jadi nggak masuk gitu, padahal menyediakan. Yes, kaulan unless he or she provides. Nah, itu kan jadinya kalau unless kan jadi kebalikan ya. Ini nggak ada yang boleh masuk kecuali kalau dia menyediakan persyaratan. Nah, itu ya. Oke, itu jawabannya jadi unless. Unless he or she provides education requirements. Oke. Thank you. Lanjut nomor 6. This form still needs to be notarized, whereas most of the documents are complete. Formulir yang ini masih butuh dinotariskan gitu ya. Masih butuh dinotariskan, sedangkan dokumen-dokumen lain sudah komplit. Ya, sedangkan atau sementara bisa kayak ini dua-duanya. Sementara dokumen-dokumen yang lain sudah komplit. Ya, Kak Ayah, Kak Wulan menjawab korek. Yang lain setuju? Ya, betul ya ini. Menunjukkan ada kontras di sini, yang ini mah udah selesai. Sedangkan yang ini belum gitu kan. Kayak gitu. Kalau kita sederhanakan gitu. Ini yang ini masih butuh diiniin, kalau yang sedangkan yang lain udah gitu kan, udah jelas, udah jelas, udah
lengkap. Gitu. Oke, this one is correct. Oke, lanjut nomor 7 gimana nih? As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Oke, dua orang bilang incorrect, yang lain setuju? Mm-mm, setuju. Oke, oke, Kak Belina setuju. Yes, ya, kurangnya adalah ada di ya sebelum ada koma ya, karena S-nya sudah di depan. Nah, ini nih. Ya, S bisa disebut karena bisa juga kalau kalimatnya gini bisa diindonesiakannya kayak seperti yang sudah dijelaskan oleh nurse gitu kan. Bisa ya. Nah, ini ya ada S. Oke, di sini kurang berarti S. The nurse already explained. Subject verb. Nah, ini subject verb. Nah, ini berarti koma subject verb. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh suster, semua visitors harus keluar gitu kan dari ruangan ini, dari rumah sakit ini. Oke, thank you. Next, number 8. Satu orang, Kak Vivi, Kak Aya, oke. Yang lain, setuju? Beda alto dengan to. Oke. Ya, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Tapi ya ini udah betul ya, to-nya di depan. Walaupun pouring down, berarti maksudnya hujan deras ya. Walaupun hujan deras, koma, nah ini udah betul. Walaupun hujan deras, orang-orang datang ke upacaranya tepat waktu. Nah itu ya ada kontras di situ. Harusnya kan kalau hujan, orang-orang mungkin berharap, apa, ekspektasinya pada bakal telat kan. Nah itu ada kontras itu. Tapi ternyata pada datang. Nah untuk bedanya nggak ada ya. Jadi although, even though, sama though semuanya sama. Walaupun kalau though doang itu agak informal ya. Kalau mau menulis something yang akademik, memang lebih baik even though saja atau although. Gitu. Walaupun though benar, but not preferred ya untuk apa academic writing. Okay, but the meaning is still exactly the same. Artinya masih sama-sama. Gitu, Kak Wulan. Does that answer your question? Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ke noun clause ya. Tadi sudah adverbial clause, sekarang ke noun clause. Nah, apa sih noun clause itu? Kita lihat dari namanya. Noun clause. Noun kan kita taunya sebagai kata benda kan? Ya, kata benda. Karena dia kata benda, dia biasanya kalau dalam kalimat itu kan mengisi posisi objek atau posisi subjek kan ya. Kayak gini misalnya. Kita mau pakai noun yang simple-simple aja deh. Misalnya coffee atau kopi. This is a noun. Nah,
coffee, kelas katanya noun, ini kan bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Contoh, kalau jadi objek, misalnya I drink coffee. Nah, kan ya. Kita lihat di sini subjeknya I, verbnya drink, SPO-nya kan ya. Nah, ini. Nah, objeknya coffee. Ini karena dia punya verb berarti kan object of verb ya. Kita pernah belajar tentang object of verbs atau object of preposition. Nah, ini juga bisa dia sebagai object of preposition. Misalnya, we are talking about coffee. Nah, misalnya kami sedang berbicara tentang coffee atau misalnya I am thinking of coffee ya, apa saja lah ya. Yang penting, nah di sini juga sama kan, dia posisinya masih subjek, verb. Nah, ini verbnya segini ya berarti. Nah, sama ya. Subjek, verb. Nah, ini ada of sama about. This is a preposition kan. Nah, berarti kalau yang atas objeknya punya verb, kalau yang bawah berarti kan objeknya punya si of sama punya si about kan. Nah, sama. Ini juga masih coffee sebagai objek ya, noun sebagai objek. This is the object. Nah, bisa juga noun itu kan mengisi posisi subjek, berarti di awal. Misalnya, apa ya? Coffee is delicious. Atau misalnya, coffee is my favorite drink. Nah, kan si coffee-nya sekarang sudah mengisi posisi subjek ya. Tuh, ini verb-nya. Nah, ini kan bisa ya. Nah, ini berarti noun clause juga sama fungsinya tiga ini. Sebagai objek of verb, sebagai objek of preposition, atau sebagai subjek. Intinya bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek aja ya. Gitu. Nah, ya. Tapi dia bentuknya sudah dalam bentuk bukan kata lagi, tapi dalam bentuk klausa. Nah, karena dia klausa, tentu saja dia akan ada subjek dan verbnya sendiri kan. Ya, jadi dia klausa ini namanya berarti dependent alias klausa yang harus nempel gitu ya. Nah, di sini diawali seperti biasa karena dia clause berarti harus dihubungkan dengan konektor gitu ya biar nyambung sama klausa yang lain. Nah, di sini konektornya ini mostly question words. Biasanya terbuat dari kata-kata tanya. Di sini ada what, when, ada 5W 1H gitu lah ya istilahnya. Tuh ada why, where, when, what, how. Nah, ini diawali dengan ini, lanjut nanti subjek dan verb seperti biasa lagi karena dia klausa sesuai namanya. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih di sini. Ada I don't understand what he said. Nah, ini sebetulnya ada dua klausa ya. Klausa pertama kan yang I don't understand. Tuh, ini verbnya kan. Nah, klausa kedua mulai dari what ya. What he said. What-nya sebagai konektornya. Nah, kalau dilihat, nah kan ini ada subjek verb lagi kan. Tuh, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nah, si apa yang kamu bicarakan ini kan kalau kalian lihat apa namanya kalimat secara kita zoom out gitu ya. Kita zoom out keluar. Nah, itu kan dia sebetulnya mengisi posisi objek kan. Jadi si objek ini punya si verb understand kan. Jadi apa sih yang nggak dia ngerti itu? Oh, ini objeknya nih. Nah, ini objeknya tuh segini. Kalau kita zoom out keluar tuh, ini don't understand-nya verb. I-nya subjek. Tuh, gitu kan. Tapi di dalam tuh gitu ya. Ini ada nah, ada subjek lagi, ada verb lagi gitu kan. Because it's a clause. Tuh ya. Saya nggak ngerti apa yang kamu omongin. Terus kalau dia sebagai object of preposition sama ya. Berarti di sebelumnya ada preposisi itu, ada of. He is thinking of what time he will leave for Canada. Dia sedang memikirkan tentang
kapan dia harus pergi ke Kanada gitu kan. Oh ya, jadi di dalam ada konektor dulu, ya ada what time. Nah ini extended ya, ininya what time. Nah terus kalau dilihat tuh subjeknya ada, verbnya ada, dan kalau kita zoom out, ya ini adalah karena dia di belakang, jadi ya dia posisinya objek gitu. Nah ini objek. Nah segini nih dari what sampai Canada is the object of the sentence. Nah ini subjeknya seperti biasa. Tuh ya, subjek verb objek lagi. Nah, sekarang kalau yang sebagai subjek nih mirip dengan yang misalnya coffee is delicious. Nah, ini berarti yang bawah. Nah, jangan lupa konektornya tetap ada. Tuh ya, what, terus subjeknya ada, what you wear shows your personality. Apa yang kamu pakai menunjukkan kepribadian Anda, gitu kan. Tuh ya, ini, nah segini, ini adalah subjeknya. Shows adalah verbnya. Tuh, gitu kan ya, ini objeknya. Personality, tapi kita abaikan dulu. Tuh kan ya, jadi si what you wear-nya kalau di depan, berarti dia sebagai subjek. Nah, inilah kenapa dia dinamakan dengan non-clause. Right, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau adverb clause berarti dia kan ini, apa sih, konektornya tuh sesuai fungsi tadi. Ada yang fungsi sebab, ada yang fungsi waktu, ada yang fungsi kontradiksi, ada yang apa kontras, ada yang fungsi condition gitu, yang jika gitu. Nah, kalau yang non clause ini lebih ke pengisi posisi gitu. Apakah dia posisi objek, apakah dia posisi subjek gitu. Kalau objek berarti ya biasanya dia setelah verb gitu ya. Misalnya I don't understand. Apa sih yang nggak dia ngerti? Objek apa yang nggak dia ngerti? Oh, I don't understand what he said. So that's the object gitu. Beda ini dari konektor saja. That's right, Kak Vivi. Oke, ada lagi? Ya, biasanya kalau non-clause cukup mudah dikenali ya si ininya. Biasanya dia terbuat dari kata-kata tanya gitu. Tapi dia bukan untuk nanya. Mas. Ya, kemarin juga sebenarnya kita udah ketemu banyak loh pas belajar yang comparison tuh kemarin tuh kan ada yang kita ada contoh yang kayak misalnya what you do has more effect than what you say. Misalnya kemarin tuh ya kalau nggak salah tuh kan di sini ada what, ada you do. Apa yang kamu kerjakan punya banyak efek, lebih banyak efek daripada apa yang kamu katakan. Nah ini ya, kalau bisa lihat di sini ada, berarti dia sebagai subjek kan ya. What you do-nya di depan has more effect, memiliki efek lebih daripada apa yang kamu katakan. Nah, coba lihat di sini ada lagi. I know what you did. Saya tahu gitu ya. Tahu apa? Kan apa yang kamu kerjakan, what you did tuh ya, ada konektornya dulu. Atau kalau misalnya di depan sebagai subjek berarti what you did was wrong ya. Berarti setelah si noun clause-nya nih langsung ketemu sama verb. Kenapa ketemu sama verb? Karena kan ininya subjek. Nah, ini ya kalau kita zoom out ini segini subjek, ini verbnya kan. Tuh ya. Oke, kita lihat di yang atas nih selain ada kata tanya ada juga ininya nih whatever sama whenever gitu ya. Jadi yang ada ever-evernya bisa nih whatever, whenever. Cek kayak I like what I do every day misalnya. Atau misalnya I like whatever I do. Tuh kan bisa ya. Terus juga ada weather. Nah, weather sama if ini kalau artinya apakah ini berarti masuknya ke non clause. Nanti coba kita lihat contohnya. Sama ada that yang kalau artinya bahwa ini berarti dia non clause. Misalnya gini. I don't know
Nah, saya mulai dengan kata I don't know. Apa sih yang nggak saya tahu? Kan butuh objek ya. Nah, bisa gini. Bisa kita isi dengan misalnya, saya nggak tahu kalau besok saya bakal pergi. Misalnya, I don't know if I will go to the party. Nah, kan. Ya, jadi if di sini bukan jika ya. Di sini kayak, saya nggak tahu nih apakah besok saya pergi atau enggak. Gitu. Ini if bisa diganti dengan whether. Artinya sama persis. Whether I will go to the party. Saya nggak tahu nih apakah besok saya pergi. Gitu. Nah, ini ya whether or if. Jadi beda sama if yang, kalau if yang adverb clause kan artinya jika, kayak gini misalnya. If I have money, gitu ya misalnya. I will buy a car. Nah, ini kan kondisi, ada kondisi. Ya, jadi di sini kalaupun dia di tengah, misalnya I will buy a car if I have money. Nah, ini kan di sini bukan jadi objek ya. Tuh, beda sama if yang di sini. Ini kalau kita zoom out, ini kan objek. Objek siapa? Objek si verb now. Tuh, apa sih yang nggak kamu tahu? Ini loh, aku nggak tahu soal apakah besok aku pergi atau enggak gitu kan. Nah, terus ada that. That juga dia bisa sebagai konektor non-clause kalau artinya bahwa. Misalnya, my friend said that. Nah, berkata bahwa he would not come to the party. Oh ya, dia menggabungkan klausa my friend said sama klausa he would not come to the party. Nah, di sini dihubungkan dengan that yang artinya bahwa. Nah, kayak gitu ya. Jadi selain yang kata tanya, tapi biasanya yang paling sering muncul emang yang ini, ya, yang kata-kata tanya. Oke, that's it. Ada yang mau ditanyakan sebelum coba latihannya? Oke, kalau aman, let's try. Nah, coba ya, seperti tadi. Tentukan sudah benar atau belum. They talked about where they should go for lunch. Mereka berbicara tentang kemana mereka harus pergi untuk makan siang, bukan ya? Ya, Kak Wulan, Kak Vivi, Kak Regina, iya semuanya betul ya. Nah, ini kalau mau kita analisis secara mendetail bisa ya. Misalnya di sini, nah ini kan ini sampai sini berarti klausa satu, klausa keduanya ini dari where sampai they should go for lunch. Nah, lihat konektornya ada, subjeknya ada, verbnya ada, lengkap semua. Kalau mau kita zoom out keluar, oke, bisa ini subjeknya, ini verbnya, ini ada about, berarti preposisi ya, ini adalah objek. Dari where sampai lunch. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut number two. Why the condition of the patient deteriorated rapidly, it was not explained. Oke, betul atau salah? Mm-mm. Oke, incorrect semua, betul. Iya, apa yang harus kita rubah di sini atau kita hilangkan? Oke, yes, Kak Regina dan Kak Mulan. Ya, betul ya. Jadi it-nya nggak perlu ya, karena kan sudah diisi si subjeknya sama si why the condition of the patient deteriorated rapidly. Nah, itu subjeknya dari situ sampai rapid. Ya, kita lihat ya. Kenapa kondisi pasiennya memburuk secara cepat? Tidak dijelaskan gitu kan. Nah, jadi nggak perlu ada itu lagi di sini. Because this is the subject. Kalau ada it jadinya double subject.
Oke, nah tuh kalau kita zoom out, ini subjeknya, sit, ini kita hapus. Nah, ini verbnya, was not explained. Alright, to everyone, thank you. Lanjut nomor 3. Oke, Kak Regina correct, Kak Wulan correct, Kak Vivi correct. Oke, yang lain setuju? Ya, betul ya. Di sini ada the professor has not yet decided when the paper is due. Profesornya belum menentukan kapan papernya due. Itu apa sih kayak ya deadline-nya gitu ya. Kapan deadline-nya sesuatu itu. Nah, ini itu ya. Nah, ini klausa noun-nya atau non clause-nya. Konektornya ada, ya semua lengkap. Zoom out, ya di belakang sudah jelas objek ya. Nah, oh ya, ada has not yet decided, has not. Oke, kalau bisa, nah ini kalau yet boleh ya langsung digabungin sama si negatifnya, misalnya has not yet decided. Kalau di belakang has not decided yet, nah kayaknya, ntar kalau di belakang gitu bisa kayak has not decided yet. Bisa, kalau nggak salah bisa. Bahkan di belakang sini juga bisa kan. Misalnya has not decided when the paper is due ya. Nah itu juga boleh. Ya kalau nggak salah bisa Kak. Jadi dia boleh dimanapun ya. Okay, thank you for your question, Kaulan. Does that answer your question? Oke, nomor 4. Nah ini gimana nih? The schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Jadwalnya mengindikasikan jika, bukan jika apa, apakah tim, timnya akan bermain di final game. Nah, apakah if di situ benar atau salah kira-kira? Schedule-nya mengindikasikan schedule. Berarti jadwalnya udah ada kan ya? Correct? Atau jangan-jangan ada yang lebih tepat? Coba. Kalau schedule biasanya menentukan apa? Jadwal. When ya, menentukan waktu ya biasanya schedule. Kalau bisa diganti date atau bahkan tetap if, tapi mungkin kalau bukan ngomongin schedule ya, maybe. Misalnya apa ya? Misalnya kayak the coach, misalnya has decided misalnya. Nah, that the teams would be playing. Nah, bisa kayak. Atau misalnya, hmm, the, atau misalnya they are still not sure if the teams would be playing. Nah, itu kan ya. Mereka nggak yakin apakah timsnya bakal main. Atau misalnya coachnya sudah menentukan bahwa the teams would be akan bermain. Nah, kalau schedule kayaknya memang paling cocoknya ini ya, mendikasikan kapan sih si timsnya akan main di final game gitu. Kapan gitu lah, schedule. Kan ada waktu ya biasanya schedule. Nah, ini lebih tepat sih ya, when. The schedule indicated when the team should be playing in the final game. Oke, lanjut nomor. Saya kan kalau apakah tuh kayak ada ini ya, ada semacam tersirat apakah ini bakal terjadi atau enggak gitu kan.
Nah, kalau schedule kan nggak ngasih tahu itu ya, apakah dia akan ini atau enggak. Lebih ke ini nih mainnya kapan gitu. Oke, that's it. I think number 4. Nah, nomor 5 gimana nih? He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Ya, kita tunggu dulu yang lain. Nah, sampai sini ya berarti he always talk with. Nah, dia selalu berbicara dengan. Nah, di sini ada lanjut whomever he please, siapapun yang dia suka. Nah, ini nggak apa-apa, whomever masih termasuk ya. Di sini masih termasuk konektor gitu ya. He please and did whatever he like. Ini juga masih termasuk. Nah, jadi tadi tuh yang ini nih, kayaknya ini tuh nggak tertulis dengan lengkap, tapi lebih ke ini ya, kayak ngasih pemberitahuan gitu. Jadi boleh whatever, misalnya whenever, wherever, terus wherever, terus kalau who berarti whomever gitu kan. Di sini juga kan ada yang nggak ketulis ada who misalnya. Kan ya misalnya kayak kan who juga boleh misalnya kayak I don't like I don't like what you like. Saya tidak suka apa yang kamu suka. Atau misalnya I don't like whom you like. Saya tidak suka siapa yang kamu suka. Nah, boleh ya. Jadi whom dan whomever-nya. What, whenever, wherever, whomever, itu masih termasuk ya. Jadi nggak hanya dua ini. Gitu. Jadi yang di sini dengan kalau ada bisa ditambahkan ever berarti bisa. However, no, however juga bisa. Oke gitu ya. Nah ini oke ada yang mau ditanyakan sebelum ke lanjut ke sini? Aman? Oke, kalau aman kita masih di non-close sebetulnya ya, masih non-close. Tapi di sini non-close-nya yang kalau si konektornya ini, selain dia bertugas sebagai konektor, dia juga bertugas sebagai subjek. Gimana lagi tuh? Gitu. Tapi tenang, nggak terlalu susah. Ini masih sama persis kayak yang tadi. Cuma nanti nih si ininya nih, konektor yang tadi what, whoever-nya, ini dia sebagai subjek juga. Jadi nanti langsung di dalam sinon clause-nya nih, jadi nggak perlu ada subjek lagi. Kalau tadi kan kayak ada when, atau misalnya tadi ada what you like gitu, what you did. Nah ini kan nggak ada ya. Kalau lihat, dia habis konektor langsung verb semua. Nah karena si konektornya ini subjek juga. Nah tapi dia nggak terlalu banyak sebetulnya, ya. Di sini hanya ada 3. Ada who, ada what, sama which saja. Sudah who, what, which yang bisa dijadikan subjek dengan pasangan ever-nya. Nah, jadi kalau bisa di-everkan dia masih termasuk who, what, which dengan ever-evernya gitu ya. Belum ada n. Oh, coba bentar. Nomor 5. Ini ada nih kan. Who, with whomever he please and did. Yang ini bukan? Ya, jadi ini lebih ke ini sih. Ini subjek, ini verb. Nah, ini berarti n-nya untuk menyatukan klausa dengan klausa kan. Ya, ini klausa ini. Ya, ini setara kan. Nah, ini dengan yang ini. Bentar, ini warnanya agak membingungkan.
Ya, kita lihat kesetaraannya. Nah, kan katanya kalau ketemu N harus setara. Oke, kita lihat apa yang dia gabungkan. Ada ini, did whatever he wanted, sama ada talk with whomever he pleased. Nah, sama kan? Ada verb dengan with, lalu lanjut ke ini nih, lanjut ke non-clause ini, terus N, lanjut ada verb lagi, terus juga dilanjutkan dengan non-clause. Nah, sama tuh ya. Verb non-clause dan verb non-clause. Iya. Hmm. Yes. Sudah ya, ini sudah setara ya. Kan bisa ya yang menggabungkan verb dengan verb. Nah, sama ini juga sebetulnya menggabungkan yang talk sama yang did gitu, yang he talk and did gitu kan. Nah, cuman itu ada non clause-nya tuh di situ. Ada with whomever he please sama whatever he wanted. Gitu. Oke, ini ya tadi sampai sini. Non clause yang bisa jadi subjek hanya ada tiga, who, what, dan which dengan ever-nya gitu. Jadi whoever, whatever, whichever masih masuk. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. I don't know, sama ya, masih kayak tadi. I don't know, nah lihat sini. What is in the box? Saya tidak tahu apa yang ada di box. Beda kan sama yang tadi. Misalnya, kalau yang tadi mah kayak gini. Misalnya, I don't know what you put in the box. Nah, kalau yang tadi mah, si what-nya sendirian ya. Dia punya tugas sendiri ya, itu sebagai konektor. Jadi subjeknya ada lagi. Saya tidak tahu apa yang kamu simpan di dalam box. Nah, kalau ini saya tidak tahu apa yang ada di dalam box. Tuh ya, jadi dia it's a connector, it's also a subject. Nah, fungsinya masih sama persis ya, jadi objek dan jadi subjek sebuah kalimat. Nah, ya, tuh. Masih sama persis pokoknya. We are talking about who will go for groceries. Kita sedang membicarakan tentang siapa yang akan pergi ke groceries, pergi belanja ya. Nah, ini dia. Who is a connector, but it's also the subject. Oh ya. Jadi dia akan langsung ketemu dengan whoever comes late must do the dish. Nah, karena dia di depan berarti dia mengisi posisi subjek kalimat ya. Subjek kalimatnya di sini. Ini verbnya seperti biasa. Tuh ya, ini whomever itu it's a connector, but it's also the subject of comes. Nah, ini dia. Siapapun yang datang terlambat harus nyuci piring, gitu kan. Nah, itu kayak gitu ya, kelihatan bedanya. Tapi fungsi semuanya masih sama persis. Oke, kita lihat apa saja di sini selain ya tuh ya, cuma tiga ada who, what, which aja. Sini ada contoh lain. I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi itu kan. What happened was great. Apa yang terjadi keren gitu ya. Great. Ya ini konektor but also the subject. What happened? What happened? Oke, sampai sini are there any questions? Gak ada, aman. Boleh jadi subjek sekalian. Ya syaratnya hanya dia pakai kalau pakai who, what, which dan kalau kalimatnya membutuhkan dia sebagai subjek gitu. Kayak misalnya di sini kan ada kayak what happened berarti apa yang terjadi. Ya udah gitu kan nggak perlu ada subjek di sini. Kayak biasanya sih kalau di TOEFL sendiri nggak akan apa ya namanya nggak akan minta yang jadi akan kelihatan sendiri gitu. Yang penting dia non clause. Kalau dia non clause berarti itu betul gitu. Jadi kalau di TOEFL nanti di latihan-latihan TOEFL itu paling kita cari jawabannya yang kayak
oh kalau ini ada ini berarti kita butuh non clause ya udah tinggal dicari di A B C D. Masalah dia non clause-nya mau yang tadi yang ada subjeknya sendiri atau enggak itu akan kelihatan di A B C D gitu. Nanti akan tergantung yang dibutuhkannya apa. Jadi nggak usah terlalu bingung. Gitu. Does that answer your question? Nanti akan kita lihat sendiri kok pas bagian ini ya, pas bagian latihan. Cuman ini biar kita tahu bedanya aja. Nah, karena biasanya justru tes yang begini lebih susah daripada pas nanti yang TOEFL tadi. Kalau yang TOEFL kan udah dikasih kan jawabannya. Nanti kan lebih cari aja yang bener yang mana. Kalau ini kan belum tahu kita benernya. Nah, coba nih. The employee was unhappy about what was added to his job description. Pegawainya nggak senang tentang apa. Nah, itu ya, what. Apa yang ditambahkan. Nah, itu ada kalimat pasif ya. To be ditambah verb 3 added. What was added to his job desk? Apa yang ditambahkan ke job desk-nya dia? Oke, Kak Ulan, Kak Vivi menjawab correct. Setuju yang lain? Nah, ini ya dari sini. Nah, ini sudah non-close. Nah, kalau dilihat ini konektor. Nah, ini langsung ketemu verb. Ya, berarti si what itu selain konektor dia juga sebetulnya subjeknya. Jadi si apa di situ adalah subjek. Oke, setuju semua betul. Lanjut, nomor 2. Whoever wants to take the desert tour during spring break, signing up at the office. Nah, itu konektor whoever-nya ada ya di depan. Berarti dia semua nih sampai spring break tuh subjeknya gitu. Siapapun yang mau ikutan tour gurun pasir selama liburan musim semi. Nah, coba kira-kira kalimat ini ada yang janggal enggak? Hmm. Kabulan melihat ada yang aneh di signing up-nya ya. Hmm. Ya, ada yang memang betul. Jawabannya yang di signing up ya. Jadi untuk si non-clause-nya sendiri udah bener ya kan ya. Whoever wants. Nah, siapapun yang mau ini gitu kan. Nah, memang yang salahnya ada di luarnya. Nah, kan verb ing nggak bisa ya. Kalau gini kan kurang sempurna verb ing-nya. Nah, bisa kita tambahkan to be, tapi kalau kita lihat dari konteksnya ini kayak nyuruh orang ya. Ya kan? Whoever wants. Ya, jadi kita coba ganti jadi perintah. Ada yang tahu biar si ininya kita rubah jadi kayak ini harus daftar gitu. Has to sign up, yes, bisa. Must juga boleh. Ya, boleh. Dua-duanya boleh. Boleh, mas. Bedanya mas sama has to apa sih? Nah, kalau mas sama has to tuh kalau nggak salah, mas tuh ini semacam, saya lupa. Semacam ada bedanya tuh kayak kalau yang ini dia tuh perintah dari orang yang ngomong gitu ya. Tapi kalau yang satunya kayak perintah tapi dari orang lain. Saya nggak tahu tapi takut ketukar. Mas tuh kayak keharusan gitu ya. Tapi siapa yang memerintahkannya tuh kalau nggak salah ada bedanya. Ya boleh lah ini dua-duanya. Must sign up atau has to sign up. Nah ini kan nyuruh ya, ayo siapapun yang mau ikutan daftar gitu ya. Harus daftar di kantor, di office. Oke, thank you. Lanjut.
Oh ya, kalau nggak salah Mas tuh kayak dia semacam aturan ya, misalnya kayak kita harus stop di lampu merah. Nah, kita kan bilangnya must karena itu aturan dari atas gitu ya kayak. Ya emang itu aturannya we must stop at red lights ya. Jadi kita nggak pakai have to gitu. Kalau have to setahu saya kayak harusnya tuh beda apa ya? Kayak kalau have to tuh kayak something yang lebih pribadi sih ya, maybe I don't know. Ini kalau something yang aturan gitu dari sononya kita bisa pakai must. Maybe maybe kayak saran gitu atau kayak aturan yang kita yang ngomong gitu. Kalau Mas kan kayak emang udah dari sononya gitu, kayak dari atas tuh udah ada aturan begini, jadi kita pakai Mas gitu. Something yang harus banget gitu ya. Kalau has to ya maybe bisa dianggap saran gitu ya, saran tapi harus. Oke, nah sekarang nomor 3 gimana nih? You should buy whatever the cheapest and most durable. Gimana nih? Ada yang salah atau sudah benar? Mhm. Kak Mulan, Kak Regina bilang berarti incorrect gitu ya. Oke, Kak Vivi juga incorrect, yes. Kak Regina bilang missing verb. Oke, missing verbnya ada di setelah setelah whatever-nya ya. Di situ kan ada subjeknya atau konektornya. Nah, ini belum ya, belum ada. Nah, di sini we need a verb. Oke, tadi sudah ada yang jawab kalau nggak salah Kak Vivi ya menjawab. Kak Bulan ya, ya. Harus ada is-nya di sini, whatever is ya. Jadi kamu harus beli apapun yang termurah dan terawet. Itu paling whatever is. Oke, thank you. Lanjut number 4. Nah, bedanya whomever dengan whoever apa coba? Oke, kita lihat yang ini. Nah, kalau yang ini whoever ya. Nah, ini whoever dengan whomever itu beda. Nah, sekarang kita lihat yang whoever kira-kira ini udah betul belum? Coba kalau lihat dari seluruh kalimatnya. You can spend your time with whoever is important to you. Kamu bisa menghabiskan waktu dengan siapapun yang penting bagi kamu. Yang ini udah betul ya, whoever is important, yang siapapun yang penting bagi kamu. Nah, sekarang kita bedanya yang whoever dengan whomever itu apa sih? Dengan yang tadi tuh ada, ini kan coba tadi kita bandingkan dengan yang tadi gimana kalimatnya saya lupa. Bentar. Nah, ini udah lengkap ya, whoever ada, terus ada is-nya. Oke. Tadi tuh kalimatnya, nah ini ada whomever he plays. Mana sih? Nah, ini ada whoever is important dengan whomever you please ya tadi. Bla 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 whomever you please, bla 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 who is important. Nah, kalau yang whoever nggak ada M-nya, ini dia nggak ada M-nya karena dia mengisi posisi subjek. Nah, kalau dia mengisi posisi objek, ini menjadi
whom. Ya, kenapa dia mengisi posisi objek aslinya? Jadi si whomever ini kan aslinya menggantikan kayak eh, apa ya? Awalnya whom itu memang untuk menggantikan posisi objek. Nah, makanya di sini juga karena dia tuh aslinya menggantikan posisi objek karena subjeknya udah ada gitu. Kayak misalnya apa ya? Aduh, gimana ya? Untuk contoh lainnya. Nah, untuk sementara gini aja dulu lah. Mm, whomever orangnya selaku objek. Yes, that's what it is, Kaulan. Jadi kayak eh di ini juga ada nih. Misalnya, oh misalnya gini. Misalnya gini. Oh, ini bisa ini berlaku juga untuk adjective clause misalnya. Ada bedanya whom sama who. Misalnya kayak gini. Kita akan menjelaskan the lady. Eh, the lady. Nah, the lady ini saya mau gantikan, mau bikin jadi eh, subjek dan objek. Misalnya gini. Perempuan yang menemui saya. Nah, berarti kan perempuan tersebut sebagai pelaku, artinya sebagai subjek. Berarti gini, the lady who met me yesterday. Nah, kan who met me, dia yang melakukannya kan. Atau misalnya kalau si lady-nya mau dijadikan objek alias menjadi sesuatu yang saya temui. Nah, berarti lady tersebut aslinya tuh objek kan. Karena yang melakukan aksinya ya saya gitu. Ini perempuan yang saya temui. Nah, ini akan jadi whom. Whom I met yesterday. Nah, kelihatan bedanya? Betul ya, tadi yang disebutkan oleh Kaulan. Kayak jadi orangnya tuh jadi pelaku atau jadi yang objek gitu. Nah, kalau yang jadi pelaku dia akan jadi who di sini. Kalau dia jadi objek, ya objek siapa? Objek ini saya kan, saya ketemu dia kemarin. Nah, the lady whom I met yesterday. Nah, ini juga berarti sama. Whoever is important, siapapun yang penting karena kan si orangnya ini pelakunya ya, alias si yang pentingnya gitu. Nah, sedangkan whomever you please, nah ini dia tuh aslinya jadi objek karena kan yang saya yang menyukainya si ini si objek you kan si subjek you gitu whomever you please. Nah gitu jadi untuk yang whoever ini udah benar gitu. Does that answer your question? Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nomor 5 belum ya, tapi ya udah nggak apa. Tadi udah ada jawabannya ya. Nah, di sini salahnya ada di mana? The man was unable to discover. Nah, di sini ada who ya. Jadi udah tuh kelihatan dia sebagai pelaku kan si who. Laki-laki tersebut gagal menemukan gitu ya. Siapa yang telah menyerang gitu kan, telah menyerang car-nya ya. Jadi di sini yang kita perlu hapus adalah apanya? He-nya ya. Nah, kalaupun kita nanti butuh apa istilahnya butuh subjek lagi ya nanti di sini akan jadi whom gitu ya. Not who. Oke. Nah, who had struck the car? Gagal menemukan siapa yang telah menyerang mobilnya. Ya, dia di sini not only a connector but also the subject and then this is the verb. Oke. Nah, sekarang kita coba praktisnya ya. Oke, ada 10 soal seperti biasa. Kita 2 menit seperti kemarin. Kalau udah nanti 4 soal seperti biasa ya, disebutkan jawaban.
Oke, sudah berbunyi alarm. Silakan kalau yang sudah boleh. Gimana nih? 1 sampai 4. What do you think? Oke, ada lagi yang belum? Coba. Ada siapa saja di sini? Oke, Kak Elina, Kak Irsal, maybe Kak Dina. What do you think? Kak Anita. Oke, C, B, E. Sudah ada lagi yang mau menunjukkan jawabannya? Ini pada setuju ya, at least. Cuman ada perbedaan di nomor 3. Oke, sudah. Haruskah kita bahas sekarang? Oke, the President of the United States appoints the cabinet members. Nah, itu ya, itu klausa pertamanya, appoints the cabinet members sampai sini. Koma. Nah, coba lihat di sini ada koma. Terus bla 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 are subject to Senate approval. Nah, udah ketemu verb lagi ya, berarti benar di sini ada 2 klausa, berarti yang kita butuhkan adalah konektornya, belum ada kan ya di sini. Nah, di sini udah dikasih nih ada there, there, there. Nah, berarti sisanya hanya cari konektor yang tepat. A nggak ada. With bukan konektor ya, with mah preposisi. So A and B are incorrect. Sisa C sama D. Sekarang kita lihat di sini ada koma. Ingat, kalau adverbial clause yang nah kan ada fungsi cause ya atau fungsi sebab. Nah, because kan termasuk. Nah, kalau koma kan hanya kalau dia di depan, betul? Kalau di tengah enggak perlu. Nah, jadi bukan C. Jawaban kita adalah yang D. Nah, kalau kalau dilihat ininya pun konteksnya, nah ini dia tuh ada kontradiksi gitu ya. Misalnya gini kita artikan Presiden United States menunjuk anggota kabinetnya. Tetapi penunjukan tersebut harus apa namanya? Subject to tuh ya berarti kayak harus ada approval dari Senat gitu. Harus ada persetujuan dari Senat. Nah, itu jadi ada kontradiksi. Memang presidennya berwenang nunjuk, tapi tetap penunjukannya nih harus disetujui sama Senat gitu. Nah, jadi yang D ya. Nah, jadi bisa lihat dari konteks atau bisa lihat di sini, oh ini ada koma. Kalau koma ini, terus dia ada koma, terus konektornya di tengah, nah itu hanya untuk compound sentence ya, hanya untuk yang paling pertama. Ini coba kita lihat. Tuh ya, ada and Paul is dancing, so Paul love, but Paul is short, or Paul will do it. Nah, ini ada koma semua. Tapi kalau yang because, nah kan dia masuk ke yang fungsi ini ya, fungsi sebab. Nah, dia di sini berarti kalau di tengah, tuh berarti kan tanpa koma. Kalau di depan baru ada koma. Nah, dia termasuk nih yang harus pakai rules ini. Jadi yang tadi itu, kok kurang tepat ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Ya, ini jawabannya tuh ya, yang B. As pumps have, ya, karena pompa-pompa telah menyedot air dari bawah, beberapa bagian dari kota sudah mulai tenggelam. 10 inci setiap tahunnya. Nah, kalau dilihat kan memang belum ada konektor ya. Di sini udah ada
verb. Ya, subjeknya berarti kan di sini berarti pumps gitu kan. Subjek, verbnya have suck. Nah, di sini lanjut habis koma lanjut ke klausa kedua, tapi kita belum melihat konektor sama sekali. Tinggal dicari yang cocok ya. Yang A nggak ada, yang D with sama ya kayak yang nomor satu with itu bukan konektor, sisa S sama so. Nah, tapi kan kita tahu kalau jadi nggak bisa tiba-tiba di depan ya. Yang boleh di depan ya yang S. Oke, betul. Nomor tiga. Nah, yang betul di sini adalah kita lihat if-nya udah di depan, berarti kita nggak perlu konektor lagi ya, jadi yang C sudah jelas salah. Oke. Nah, tinggal dicari yang sisanya kan ada it ya. It semuanya mengasih it nih. Tinggal cari yang cocok. Kita baca setelahnya. Generally blocked by. Umumnya dihalangi oleh kan. Nah, ini by the ozone, oleh ozon terkonsentrasi di atmosfer. Nah, ada block by, ada by yang artinya oleh berarti dia pasif. Pasif itu kan apa formulanya? To be ditambah verb 3 kan. Nah, jadi kalau it saja ini kurang to be ya. Jadi kalau it aja di sini belum lengkap sih pasifnya. Jadi yang kita pakai adalah yang nah, it is blocked by kan. Ini kalau kita sederhanakan kan jadi gini. It is blocked by. Dia dihalangi oleh ozon. Gitu. Nah, kalau yang then sama ini juga berarti kan nggak ada isnya, berarti salah gitu kan. Terus then di sini artinya kemudian. Nah, kayaknya ini juga belum cocok untuk dimasukkan ke nomor 3. Jadi yang ini. If ultraviolet radiation enters the Earth atmosphere, it is generally blocked by the ozone. Oke, sampai situ sudah lanjut ke 4. Ya, ini benar ya. Nah, sini titik-titik kosong, terus di sini ada will not necessarily be in the final draft. Nah, ini ada verb ya. Nah, berarti segini adalah subjek. Nah, yang bisa mengisi subjek kan hanya non-clause ya, tinggal dicari konektor mana yang menunjukkan dia non-clause. Nah, berarti hanya yang what kan ya. Kalau although nggak bisa ya. Kalau although it appears, di sini akan butuh subjek lagi kan. Karena kalau yang adverb clause itu kan klausanya harus sempurna gitu ya. Subject verb gitu. Nah, ini enggak ya. Jadi yang betul di sini adalah yang what. What appears in the first draft? Apa yang muncul di draft pertama belum tentu akan ada di draft final gitu kan. Oke, 1 sampai 4 sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, gitu ya kalau membutuhkan non clause dia akan kayak gini gitu. Jadi nggak akan terlalu bingung kayak pas tadi latihan-latihan yang cari incorrect or incorrect ya sebetulnya. Aman? Kalau aman kita coba yang mencari kesalahan. Oke, sekitar 3 menitan lah ya. Seperti biasa, ya silakan.
Oke, waktu sudah habis. Ada yang sudah? Kita simpan seperti biasa. Ada D, A, C, A, C, A, D, A, B, B, C. Oke, yang lain kita tunggu dulu. Kak Ilan, Kak Aya, Kak Belina, Kak Irsa belum nih. Dan Kak Anita juga belum. Coba saya tunggu dulu. Mm, D, A, C, A, C, A. Oke. D, A, C, A. Oke. Sudah ada yang mau menjawab lagi? Boleh. D, D, C, A. Oke, ada lagi? Alright, if that's it, kita mulai ya. Nah, nomor satu, ya jawabannya yang D ya. Di sini udah ada although gitu ya. Terus dia juga tanpa garis gitu ya. Berarti ya udah benar gitu. Ini yang jadi patokan kita. Udah ada although berarti ngapain ada lagi but gitu ya. Walaupun kanguru biasanya menggunakan kaki besarnya untuk loncat, dia juga bisa berenang gitu kan. Jadi nggak perlu ada tapi lagi di sini karena udah ada walaupun. Oke, number two. Nah, yang betul adalah yang ini ya. Despite is not a connector ya. Sedangkan di sini ada dua klausa nih, ada they are small sama yang or strong kan ya. Nah, it's not a connector ya. Jadi harus kita ganti dengan apa? Kalau despite itu kan artinya kayak terlepas gitu. Jadi dia jangan diikutin sama klausa, tapi diikutinnya sama frasa gitu. Maksimal itu frasa. Misalnya kayak despite. Nah, ini kan small ya, mungkin bisa misalnya their small size. Nah, misalnya ponies are strong. Nah, kalau ini boleh karena their small size kan itu bukan klausa ya, itu cuma frasa aja. Nah, kira-kira kita ganti jadi apa sih? Atau despite their small body bisa. Oke, although ya. Nah, ya, despite-nya kita ganti jadi although. Kayak ini boleh small body misalnya. Nah, ini boleh ya. So despite. Nah, untuk ini sendiri kita ganti jadi although lagi. Nah, walaupun mereka kecil gitu kan, although they are small, ponies are strong. Nah, untuk yang have ini udah bener ya, dia jadi have di sini ada verb satu, ya karena dia di sini present tense ya, ada are strong. Ini are menunjukkan dia present. Nah, ini berarti yang have juga udah benar dia present dan untuk plural ya, ponies di sini plural. Nah, udah benar semua. Are dan have memiliki stamina yang hebat gitu kan. Oke, nomor tiga. Ya, yang betul adalah nah ini ya. Untuk first ini udah betul. Was first use pertama kali digunakan. Ya, ini tuh berarti dia kayak ini saya kayak first sama last itu bisa digunakan untuk verb gitu ya. Itu berarti dia masuknya adverb juga berarti ya. Misalnya kayak I lost
saw him in 2005 misalnya. Saya terakhir lihat dia di 2005. Saya pertama kenal dia misalnya in, nah misalnya kayak gini bisa ya. Ini juga berarti sama. Was first used, pertama kali digunakan, ya boleh. Ini udah betul. Nah untuk yang N kita ganti jadi, iya kawalan. Jadi or ya, karena ini kayak ngasih, kayak ada dua pilihan gitu ya. Dia nggak yakin yang benar tuh ini atau ini kan gitu kan. Jadi most scholars are unsure whether the wheel was first used by potters in Mesopotamia or in the central parts of Europe. Ya, jadi para pelajar nggak tahu roda ini pertama kali digunakan sama tukang pot di Mesopotamia atau di Eropa gitu kan ya. Di bagian tengah Eropa. Oke, number three done. And then number four, yang betul adalah yang, nah ini ya. So nggak bisa ya di depannya. Jadi kita ganti apa nih untuk number four? Titik-titik will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Bla 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 akan dibawa ke next space shuttle payload belum diumumkan ke publik. Nah, coba kita isi dengan yes, dengan what ya, karena dia di depan mengisi posisi, ya dia di depan terus di sininya langsung ketemu verb. Oh, jadi dia tuh aslinya mengisi posisi subjek. Yang mengisi posisi subjek hanya non clause ya. Jadi kita what will. Nah, jadi apa yang akan dibawa bla 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 belum diumumkan ke publik. Nah, untuk yang payload ini udah bener ya. Payload tuh saya nggak tahu artinya apa, tapi ini noun ya. Kelihatan ini noun, nggak tahu tapi artinya. Ada yang tahu? Payload? Space Shuttle Payload ya. Ini ada compound noun ya. Something something payload. Mm-mm. Oke, lanjut ke number 5. Ya, semuanya betul ya yang C. Kira-kira apa yang salah atau apa yang kita ganti di sini? Atau apa yang salah? Boleh. On how para ilmuwan sekarang mulai melakukan eksperimen tentang bagaimana polusi suara gitu ya, men-trigger beberapa resiko kesehatan. Nah, coba apa yang salah dari yang C? Yes, dasnya dihilangkan. Betul ya. Kalau das itu kan aslinya untuk semacam auxiliary ya, jadi dia untuk ngebantu. Biasanya untuk ngebantu kalimat negatif atau kalimat tanya kan. Misalnya, karena di sini how-nya bukan lagi nanya, ya jangan ada gitu. Jadi how's noise pollution triggers. Tapi kalau iya lagi nanya boleh. Misalnya, how does noise pollution trigger health trees? Misalnya nanya kan. Nah, ini boleh. Ya, triggernya pun jadi nggak akan S-nya ada. Nggak akan ada S-nya karena udah keluar di das. Atau misalnya negatif, dia akan keluar dasnya. Misalnya, noise pollution does not gitu ya. Nah, trigger all trees. Nah, kayaknya kalau positif ya enggak. Noise pollution triggers all trees. Tuh kan ya. Jadi si das ini auxiliary untuk nanya atau kalimat negatif kan. Nah, ini kan kalimat positif biasa ya. Dia nggak lagi nanya. Ya, jadi tanpa ada das. On how noise pollution triggers different sorts of health risks. Oke, lanjut ke 6. Yes, ini betul ya yang A. Nah, kira-kira kita ganti apa? Atau kenapa 6 salah? Some neural theories show the relation among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Salahnya adalah karena yang pertama ini dengan yang kedua kan belum ada konektornya ya. Ya, belum ada kan di sini hanya ada koma, sedangkan yang di depan some kan artinya beberapa, dia bukan connect. Ya, jadi kurang ya. Di sini kita ganti saja some-nya jadi konektor. Kira-kira apa yang cocok?
beberapa atau teori neural menunjukkan hubungan antara neuron. Mereka tidak menunjukkan kemungkinan bahwa aspek lain penting. Nah, what do you think should be in here? Kayaknya kontradiksi ya, atau kontras ya. Kayaknya Alto bisa sini. Jadi walaupun teori neural ini menunjukkan ini, mereka nggak menunjukkan kemungkinan itu. Nah, bisa ya. Nah, tapi kita cukup ketahui bahwa ini salah, ya udah kita langsung move on ke nomor 7 gitu ya. Jangan terlalu pusing nyari jawaban yang benar kalau nggak kepikiran gitu. Kadang-kadang kan kita langsung kepikiran, oh ini harusnya ini boleh. Tapi kalau nggak kepikiran, ya nggak apa-apa. Selama kita tahu itu salah, ya udah langsung bergerak ke nomor berikutnya biar nggak makan waktu. Nah ini cocok ya walaupun. Alright, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Wah, pas 21.30. Are there any questions before we close tonight's session? Jadi besok Kamis ya. Jadi besok saya baru dapat kemarin tuh baru dapat pemberitahuan. Jadi Kamis libur gitu. Berarti nanti ada mundur dari jadwal gitu ya. Karena nanti kita akan ikut jadwal sesuai biasa gitu. Jadi nanti akan ketemu lagi hari berikutnya. Ini libur apa sih? Saya nggak tahu. Ada yang tahu libur apa? Belum cek kalender. Berarti nanti kalau ikut jadwal seperti biasa, kemungkinan ada mundur maybe 1 atau 2 hari dari jadwal yang seharusnya. Jadi besok tidak ada kelas. Oke, saya tutup dulu. Oke, if there are no more questions, nggak ada nih, bener. Kalau nggak ada, boleh kerjakan latihan di classroom ya, boleh dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kelas berikutnya atau di grup juga boleh. So, if there are no more questions, thank you for your participation. See you next meeting. Have a good night, everyone. Okay, good night.